Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita di Kamis malam hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dan juga akan merenungkannya. Tapi sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari di mana Tuhan berikan, sehingga di malam hari ini kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap apa yang boleh kami renungkan di malam hari ini, Tuhan, boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu, bahkan berkati kami semua. Demi Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan di hari Kamis ini, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran pasal 8 ayat yang ke-22 dan 23. Keluaran pasal yang ke-8 ayat 22 dan 23. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi pada hari aku akan mengecualikan tanah Gosyen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat ikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ayat yang ke-23. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil sebuah tema melalui renungan di hari Kamis malam ini, yaitu hidup dalam pembelaan Tuhan. Ya. Saya mengangkat sebuah kisah yang Alkitab mencatat, yaitu tentang ke-10 tulah. Renungan pagi yang kemarin saya angkat dan sesuai dengan pembacaan firman Tuhan ini, yaitu berbicara tentang tulah yang keempat, lalat pikat. Kalau kita melihat dari ke-10 tulah yang ada, ya, ayat firman Tuhan 22 dan 23 ini dengan jelas mengatakan bahwa pada hari aku akan mengecualikan tanah Gosyen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat ikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Allah menyatakan sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan bahwa dialah yang akan mengadakan perbedaan, ya, antara umat pilihannya dengan bangsa Mesir pada saat itu. Saudara, kalau kita melihat, Gosyen adalah sebuah tanah yang disiapkan oleh Yusuf pada saat itu untuk ditempati atau ditinggali, ya, umat Israel boleh berada di sana, bahkan seluruh keturunannya. Kenapa tanah itu tidak dipakai di daerah Mesir? Karena di tanah itu adalah tanah di mana gembala atau orang-orang yang mengembalakan domba itu semua berada di sana. Dan bangsa Mesir pada saat itu tidak menyukai sebuah pekerjaan atau hal yang dilakukan untuk mengembalakan domba. Gosyen sendiri disediakan oleh Yusuf untuk menampung umat pilihan Tuhan di sana, bahkan keturunannya. Ya, dan di sini kita melihat bahwa ada sebuah perbedaan, ya, yang terjadi. Ada banyak yang ditimpakan ke tanah Mesir, tapi Gosyen terlindungi pada saat umat Tuhan berada di sana. Gosyen menjadi sesuatu yang luar biasa di mata Tuhan. Bahkan bukan hanya sampai di situ, Gosyen juga menjadi fokus Allah, atau boleh dikatakan menjadi fokus Tuhan, sehingga di mana Tuhan membuat perbedaan antara orang Israel dengan orang Mesir. Melalui firman Tuhan ini, kalau kita melihat bahwa Fir'aun begitu tegar tengkuk dengan semua yang sudah dilakukan. Bahkan akhirnya dia menyerah juga, itulah yang ke-10. Mengapa saya mengangkat sebuah tema ini, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita melihat hari-hari ini, mungkin kondisi kita dalam posisi yang terpuruk, ya, dengan segala dampak dari pandemi yang ada. Bahkan bukan hanya sampai di situ, resesi mungkin bisa terjadi. Kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan
sesuatu hal yang boleh kita lakukan, bahkan kekhawatiran terjadi, malapetaka terjadi atas kehidupan kita. Tetapi hal yang lebih yang kita lihat, pembelaan Tuhan atas kehidupan kita nyata sampai dengan hari ini. Waktu saya melihat ayat firman Tuhan ini, bahkan menggumulinya, arti kata Goshen sendiri adalah drawing near, yaitu mendekat dengan Allah. Atau bukan hanya sampai di situ, dikatakan juga bahwa duduk di dalam hadirat Allah, atau hati yang melekat kepada Allah. Dari arti katanya saja, tanah ini adalah tanah yang sungguh diberkati Tuhan, sehingga bangsa Israel boleh memiliki keturunan yang sangat banyak. Dan itu merupakan sebuah kekhawatiran bagi Fir'aun. Takut bangsa ini akan melawan kekuasaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini ada 4 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahkan kita yang boleh merenungkan firman Tuhan, yang membuat bangsa Israel dipisahkan atau diistimewakan oleh Tuhan pada saat dia berada di Goshen. Ya. Hal yang pertama adalah melihat dari status kelahiran. Ya. Dikatakan bahwa mereka dipisahkan karena mengalami kelahiran baru. Kejadian 43 ayat 32 kalau Bapak Ibu membaca, dikatakan lalu dihidangkannya makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan, dan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama orang Ibrani, karena hal itu sebuah kekejian bagi orang Mesir. Perhatikan kata tersendiri di sana. Itu berarti ada sebuah pemisahan, ada sebuah pengelompokan. Ya. Kenapa sampai dikatakan seperti itu? Karena bangsa Mesir pada saat melihat orang Israel itu sudah merasa bahwa mereka memiliki perasaan yang terancam. Ya, atau dikatakan tadi merupakan sebuah kekejian bagi orang Mesir apabila mereka bermakan bersama-sama dengan orang Ibrani. Ya. Kenapa sampai dikatakan begitu? Karena orang Israel sendiri tidak memakan makanan orang Mesir pada saat itu. Ya. Jadi artinya bahwa melalui sisi gaya hidupnya sendiri, ya, umat pilihan Allah ini memiliki sebuah kualitas yang luar biasa. Sehingga dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita seharusnya berbeda dengan dunia ini. Kehidupan kita seharusnya menunjukkan nilai kekristenan yang lebih hidup, sehingga orang melihat kehidupan kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Buktikan bahwa kita sudah lahir baru lewat benih ilahi, lewat apa yang kita boleh miliki di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ya. Karena firman Tuhan ini adalah firman yang berkualitas, yang berbobot. Itulah kenapa pengajaran firman itu diberikan harus dengan porsi yang tepat, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang sehat secara rohani. Kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki sebuah kualitas yang baik. Ya. Dari kehidupan kita, firman Tuhan katakan kita bukan warga ya dari dunia ini, tapi kita adalah warga dari kerajaan surga. Dari hal itu saja kita memiliki sebuah kualitas hidup yang boleh membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Hal yang kedua, kenapa pada saat itu umat Israel dipisahkan atau diistimewakan oleh Tuhan, yaitu kita melihat dari status pekerjaan pada saat itu. Mereka dipisahkan karena mereka menggembalakan, pekerjaannya sebagai seorang gembala. Tadi saya sudah katakan Goshen itu adalah tanah pengembalaan. Salah satu alasan kenapa orang Israel diizinkan tinggal di sana, karena orang Israel merupakan gembala. Tugasnya adalah mengembalakan domba. Ya. Bahkan di ayat yang Kejadian 47 ayat yang ketiga dikatakan, Fir'aun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Fir'aun, hamba-hambamu ini adalah gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Sudah ditegaskan. Kejadian 47 ayat yang ketiga. Mereka diizinkan tinggal di Goshen karena pekerjaan mereka. Nah, mari kita merefleksikan apa yang menjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
yakni bahwa kita harus membawa hidup kita untuk digembalakan. Digembalakan artinya mendapat rumput yang hijau, mendapatkan sebuah pemeliharaan yang baik, ya. Dan kita menjadi seseorang yang mau tunduk kepada sebuah otoritas. Pada saat kita memiliki potensi sebagai orang Kristen, kita harus mau apa? Digembalakan, dipimpin, bahkan diarahkan untuk menjadi seorang Kristen yang berbeda. Dan setiap hidup kita harus apa? Harus mengalami perubahan hari lepas hari. Kenapa begitu? Karena kita mau nilai-nilai kehidupan kita bisa memunculkan sebuah nilai yang berdampak bagi banyak orang. Bahkan melalui kehidupan kita, kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi umat pilihannya. Hal yang ketiga, kenapa umat Israel itu dipisahkan pada saat itu? Yang ketiga adalah dipisahkan sebagai status warga. Artinya bahwa dipisahkan karena hati kita tidak melekat dengan dunia. Ya, Kejadian 47 ayat yang keempat dikatakan, lagi kata mereka kepada Fir'aun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Ketika ada pengakuan bahwa mereka adalah orang asing atau perantau, pada akhirnya mereka pun diizinkan untuk menetap di tanah Goshen itu. Ya. Ini perlu diaplikasikan juga dalam kehidupan kita. Sebab kenyataannya kita memang orang asing dan sebagai pendatang di dunia ini. Ibrani 11 ayat 13 mengatakan, dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata asing berarti tidak akan tinggal lama di dunia, hanya sementara. Kehidupan kita hari ini adalah hidup yang sementara, ya. Sehingga perjalanan kita akan ada sebuah destinasi atau tujuan akhir, yaitu hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan tempat tujuan perjalanan kita adalah sebuah tanah surgawi yang sungguh luar biasa. Oleh karenanya, melalui firman Tuhan ini, bahwa kita harus mempunyai misi suatu hari nanti, ya, pada saat kita hidup benar, pada saat kita dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan bahwa kita akan beristirahat dengan tenang dengan segala jerih lelah yang sudah kita lakukan. Artinya semua apa yang kita miliki hari-hari ini hanya sementara. Hanya sebagai media di mana kita bisa hidup, bisa menolong kita selama kita masih diberikan waktu untuk berada di dunia ini. Kesempatan masih diberikan buat kita untuk kita memperbaiki diri menjadi lebih baik. Firman Tuhan di malam hari ini mengatakan bahwa umat Israel dibela Tuhan dengan segala kondisi yang ada. Mungkin mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, tetapi mereka memiliki hati yang terus boleh melekat kepada Tuhan. Jangan terlalu, saya boleh katakan terlalu betah, ya, di tanah asing ini atau di dunia ini. Kita lihat saja Abraham ketika ia tiba di negeri perjanjian, ia tidak membangun rumah yang permanen. Ia mendirikan kemah yang mudah dibongkar kapan saja. Karena Ibrani 11 ayat yang ke-9 dikatakan gini, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Abraham melihat bahwa dunia ini hanyalah tanah asing. Abraham sadar dirinya hanyalah pendatang. Oleh karenanya sadarilah Bapak Ibu Saudara bahwa kewarganegaraan kita yang sesungguhnya itu adalah di surga. Ya. Maka tadi saya katakan jangan terlalu betah. Ya. Pada saat kita berada di dunia ini, ingatlah hidup ini hanya sementara. Beberapa seorang penafsir mengatakan bahwa kita hanya sebagai musafir, ya, di dalam peziarahan di dunia ini. Tujuan akhir kita bukan ada di dunia ini, tetapi tinggal bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan. Hal yang keempat, kenapa umat Israel dikhususkan atau dibedakan, memiliki sebuah pembedaan di sana. Yang keempat adalah status kepemilikan.
Mereka dipisahkan karena ada sebuah tanda yang mereka boleh lakukan pada saat tulah yang ke-10. Ya. Pada saat anak sulung mati pada saat itu, tanah Goshen terbebas. Syaratnya hanya satu, harus meletakkan atau mengoleskan darah domba, anak domba di setiap tiang rumah mereka, sehingga maut itu lewat daripadanya. Mereka dipisahkan dengan sebuah tanda. Aplikasinya buat kehidupan kita, kita dibebaskan dari dosa, itu juga dibebaskan oleh karena darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Kita dikhususkan, diistimewakan, bahkan kepemilikannya. Kita bukan lagi sebagai menjadi milik kuasa kegelapan, tetapi kita direbut menjadi milik Allah, umat kepunyaannya. Karena ada sebuah pengorbanan yang Yesus lakukan. Oleh karenanya, tanda darah inilah yang membuat perbedaan. Kita ditebus, firman Tuhan katakan, dengan darah yang sangat mahal. Oleh karenanya, marilah kita hidup hari-hari ini boleh menceritakan setiap apa yang menjadi kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Semua orang yang di dunia ini membutuhkan perlindungan dalam kehidupannya, baik itu perlindungan dari segi mara bahaya, proteksi yang ada, ya. Bapak Ibu Saudara bisa menjabarkan sendiri, ya. Baik itu perlindungan dari sakit penyakit dan hal yang dilakukan yang kita bisa terima, bahkan hal yang terburuk, ya. Tapi perlu diingat bahwa kita memiliki Allah yang terus boleh memproteksi kehidupan kita. Pembelaan Tuhan itu adalah pembelaan yang sungguh-sungguh permanen. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan pada saat kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, di malam hari ini kita bersyukur melalui renungan kita malam hari ini, kita kembali diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang membela setiap kehidupan kita. Kita tidak kebal dari dosa. Bahkan apa yang terjadi di dunia ini seringkali kita ikut di dalamnya, ikut arus yang ada di dalamnya. Tetapi malam hari ini mulai kita berkomitmen bahwa Tuhan akan terus boleh menolong kehidupan kita, sehingga sebagai anak-anak Allah kita mendapatkan perlindungan, ya, dan pembelaan dari Allah. Allah yang akan membawa kita berjalan dalam rencana agungnya, sehingga kita dipilih untuk menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, sudah siapkah kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang terus boleh meneguhkan kami, di mana ada pembelaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan dalam setiap hidup kami. Pada saat Engkau membela umat-Mu Israel, kami pun Tuhan sebagai orang percaya, kami terus mendapatkan perlindungannya daripada Tuhan. Proteksi Tuhan adalah proteksi yang agung. Kami terus boleh masuk dalam setiap rencana Tuhan. Sebagai orang-orang Kristen, banyak pergumulan yang kami hadapi, banyak tantangan yang kami hadapi di hari-hari ini. Tapi kami sungguh yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah sekali-sekali meninggalkan dan membiarkan kami. Tangan-Mu yang kuat dan perkasa itu akan terus membawa kami semakin hari boleh diteguhkan, dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami. Hamba berdoa selaku sebuah jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mungkin mereka masih saat ini belum bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, biarlah Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita. Bahkan setiap yang mengalami sakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Yang mengalami kelemahan, Tuhan akan kuatkan. Bahkan yang ada dalam setiap pergumulan hidup, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga melalui firman Tuhan di malam hari ini, kami boleh mendapatkan sesuatu, bahwa pada saat kami menyerahkan seluruh kehidupan kami seutuhnya, Tuhan yang akan boleh menolong setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Dan bila setiap firman yang boleh kami dengar, Tuhan tanam di tanah hati kami yang paling baik, sehingga firman ini boleh bertumbuh menghasilkan buah, dan buah itu boleh dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan malam hari ini. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.
Tuhan memberkati kita semua.